Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, membantu pemahaman teman-teman semua dalam memahami program yang dibuat bersama di kelas mengenai tebak-tebakan angka pada hari ini tanggal 23 Februari 2015 di kelas Pak Azani. Langsung aja kita siapkan projectnya dahulu, package-nya kita bikin Java class, misalnya tebakan. Jangan lupa nama kelas diawali huruf besar seperti ini, jangan seperti ini. Kalau gini bisa tapi tidak error, cuma tidak standar saja. Langsung aja tebakan. Nah, di sini ada tulisan package tutorial, itu package dari saya. Kalau teman-teman package-nya nama lain juga tidak apa-apa, tidak masalah. Langsung saja kita bikin main method public static void main, dan parameternya jangan lupa string array args. Nah, sebelum kita mengoding nih, kita harus tahu dulu masalahnya itu apa sih sebenarnya. Jadi itu kita tuh dihadapkan dengan permasalahan tebak-tebakan angka. Apabila angka yang ditebak itu salah, maka akan ditebak terus. Bila benar, maka program berakhir. Simple, cukup simple. Ini kasusnya seperti itu. Nah, namun mungkin teman-teman masih bingung bagaimana mengimplementasikan solusinya dalam sebuah kode bahasa Java. Oke. Nah, pertama, apa sih yang ditebak? Angka. Nah, berarti kita harus punya nih variabel angka. Contohnya int misterius, kita beri 0. Boleh. Atau langsung saja seperti yang dijelaskan oleh Pak Azani, kita langsung aja dari kelas math.random kali 100 untuk merandom angka dari 1 sampai 100 seperti ini. Karena math.random sendiri itu merandom dari angka 0,0 sampai dengan 0,1. Itu default hasil dari math.random. Mau bukti boleh nih, show math.random. Kita jalankan, shift F6. Nah, 0,5, 0,7, 0,6 ini tidak pernah lebih dari 1. Itulah math.random. Selalu 0, kebetulan 0, terus sih. Nah, untuk membuat itu menjadi digit 100, maka kita pasti tahu lah di matematika, angka komanya ini itu pindahkan ke sini, berarti harus dikali dengan 100, begitu. Berarti balik seperti tadi,
dikali 100. Nah, namun kalau metode random itu dikali 100, maka hanya menghasilkan angka dari 0 sampai 99. Nah, untuk antara 1 sampai 100 maka cukup dengan ditambah dengan 1. Seperti ini. Nah, karena angka yang kita tebak itu bilangan bulat, INT. Nah, maka kita ubah menjadi INT. Makanya garis merahnya itu hilang, tidak error lagi. Karena metode random itu, kalau kita nih lihat Ctrl Shift, nah dia tipe data pengembalannya adalah double, jadi menghasilkan angka double. Meskipun dikali 100 ditambah 1 tetap double, maka kita harus ubah atau istilahnya tuh casting ke INT. Nah, kita simpan di variabel misterius. Nah, ini angka randomnya. Nah, berapa sih angka randomnya? Nggak tahu. Nanti akan kita tahu saat program berjalan. Nah, itulah gunanya kelas method random. Nah, lalu kan kita butuh tebak-tebakan nih. Nah, berarti kita butuh variabel lagi yang menampung angka tebakan tadi. Kita beri nilai 0. Lalu biar user itu tahu itu harus dimasukkan angka, ya kita kasihlah redaksi gitu. Masukkan angka tebakan 1 sampai dengan 100. Ini print aja biar enak nantinya. Nah, kemudian kita harus menangkap angka tebakannya itu inputan dari user melalui konsolnya. Berarti kita bisa menggunakan scanner seperti yang diajarkan oleh Bapak Azani. Nah, jangan lupa ini masih error karena kita harus import seperti ini. Nah, kemudian kita harus menampung tuh inputannya di variabel tebakan seperti ini. s.nextIn. Nah, sampai sini ini hanya menerima angka tebakan dan tidak ada aksi apa-apa. Saya beri contoh lah, hanya sebatas gini saja kalau dijalankan. Masukkan angka 45 dan sudah program berakhir. Bukan itu yang kita inginkan. Jadi harus ada aksi berikutnya. Nah, apa sih langkah selanjutnya? Kita harus mencocokkan apakah angka tebakan itu sama dengan angka yang sudah di random. Berarti apa? Kita harus membandingkan tebakan dengan misterius. Jangan pernah buat variabel lain yang tidak ada hubungannya. Jadi kita buat variabel yang sesuai kebutuhan saja. Jangan menambahkan variabel lagi int y atau x yang kita nggak tahu apa nih fungsinya. Nah, itu dummy project. Tidak bisa seperti itu. Kemudian kita lakukan seperti ini. If tebakan sama dengan misterius. Nah, maka kita keluarkan nih. Ya, benar, misalnya seperti itu. Kalau salah, tebakan kurang dari misterius, maka angka Anda lebih kecil. Misalnya lagi, tebakan misterius
angka Anda lebih besar. Nah, sudah. Coba kita jalankan nih. Oke, masukkan angka misalnya 20. Angka Anda lebih kecil. Nah, tebakannya salah. Tapi kok program berakhir? Berarti ini bukan seperti yang kita inginkan. Padahal kalau tebakan itu salah, program itu harus berulang. Maka itu kita harus gunakan ilmu kita untuk perulangan. Jadi ini program yang membahas perulangan. Nah, teman-teman mungkin sudah belajar tentang while sama for, while perulangan, maaf. Nah, maka kita manfaatkan ilmu tersebut untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah, tadi kita tahu program tidak seperti yang diharapkan. Yaudah, berarti kita manfaatkan loopingnya. Kalau tebakan salah, maka akan ditanyakan terus sampai tebakannya benar, keluar ya benar, dan program berakhir. Nah, seperti itulah yang kita maksud. Maka yang seperti ini, sementara kita komentar dulu buat kita evaluasi saja. Kemudian kita bisa memanfaatkan logika seperti ini. Selama tebakan tidak sama dengan misterius yang tadi, maka ulangilah langkah yang kita inginkan. Nah, langkah yang kita inginkan itu apa sih? Ya, pertama keluar redaksi seperti ini gitu. Nah, kita rapikan lah. Terus masa hanya keluar redaksi saja gitu? Tidak. Kita juga nerima inputan user. Kan kita mau nebak terus menerus sampai benar gitu. Tadi di kelas ada beberapa teman yang bingung, apa sih yang dimasukkan dalam looping? Ya, sebenarnya jangan lihat di coding dulu, lihat dulu permasalahannya di mana. Yang kita ingin ulang-ulang itu adalah tebakannya dan mencocokkannya sampai benar. Berarti menginputkan inputan user ya juga masuk dalam looping ini, seperti itu. Saya rasa penjelasan ini cukup jelas. Nah, tidak cukup sampai di situ. Tebakan harus divalidasi, lebih kecil atau lebih besar. Ya udah, kita kasih aja tebakan. Oh, lebih kecil nih dari misterius, maka angka. Ya udah, kita bisa copy paste aja dari sini. Untuk merapikan kode, Alt Shift F. Oke. Jadi teman-teman mungkin ngodingnya masih tidak rapi, bisa di Alt Shift F, merapikan. Yaitu itu mah redaksinya NetBeans, bukan Java. Ingat, itu NetBeans-nya, bukan Java-nya. Mungkin ada teman-teman yang bingung. Saya perjelas biar codingannya rapi. Nah, sampai di sini. Kalau gini mungkin mendekati benar. Coba kita jalankan. Oke, masukkan angkanya 80. Oh, lebih besar. Mungkin berapa ya? 12 coba. Oh, lebih kecil. Coba 50. Oh, lebih besar. Coba 30. Lebih kecil. 40 besar. 35 besar. 32. Nah, 32 berarti benar. Tapi bukan seperti ini yang kita harapkan. Kita mengharapkan ada output lah. Ya, benar, seperti itu. Nah, ini juga salah satu yang dibingungkan oleh teman-teman. Padahal ini hanya mengeluarkan output saja. Ya, benar, seperti itu. Nah, cukup simpel. Begini, logikanya seperti ini. Kita boleh saja taruh di sini. Ya, benar, bisa. Tidak salah. Tidak apa-apa. Coba kita jalankan. 50. Oh, lebih kecil. 80.
Oh, lebih kecil. 90 besar. Oh, coba 85. Oh, lebih besar. 82 lebih kecil. 84 besar. 83. Iya, benar. Boleh, ini seperti kita harapkan. Tapi bisa juga dengan logika seperti ini. Ini saya ajak lebih kritis lagi. Lihat teman-teman, di sini kita lihat looping ini akan terus dilaksanakan, dikerjakan oleh prosesor apabila tebakan itu tidak sama dengan misterius. Nah, berarti logikanya kalau angka tebakannya itu sama dengan angka yang ditebak, berarti apa? Loopingnya ini kan akan berakhir, sehingga perintah berikutnya itu adalah perintah yang dikerjakan. Berarti kita bisa seperti ini, simpel aja, sudah benar. Coba kita jalankan. 10. Oh, besar. 12. Oh, kecil. 50. Oh, besar. 40. 45. 48. 46. 47. Ah, benar. Sama outputnya. Ya, seperti ini yang kita harapkan. Nah, ini menggunakan while. Nah, pakai dual bisa? Oh, bisa. Sangat bisa. Contoh. Ini while. Cuma beda struktur saja. Gitu. Kita jalankan lagi nih, biar teman-teman bisa paham. Wih, 30, 38, 35. Nah, sama saja. Cuma perbedaan mendasar dari while dan dual adalah begini. Kita lihat strukturnya ya. Do apa sih? Lakukan. Ya, just lakukan saja. Lakukan dulu. Lakukan perintah yang ada dalam body looping itu. Baru berikutnya adalah bertanya, apakah tebakan tidak sama dengan misterius? Nah, bedanya dengan while tadi. Kalau while itu bertanya dahulu. Kalau kondisi ini false, kondisional boolean ini false, maka perintah di body ini tidak akan dijalankan. Berarti kesimpulannya adalah jika do while itu minimal 1 kali dikerjakan. Kalau while minimal 0 kali dikerjakan. Oke. Nah, sekian dulu pertemuan kali ini ya. Mungkin teman-teman bisa lebih paham, insya Allah. Ya, harapan saya teman-teman bisa enjoy dengan coding, karena coding itu bukan hal yang mengerikan, tapi menyeramkan. Hal yang cukup menarik jika teman-teman tuh paham. Saya dulu juga sama, merasakan hal yang sama dengan teman-teman, merasa susah. Namun setelah saya memahami sedikit-sedikit, sudah semakin menarik. Yaitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.